Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Diksi Diskusi Isu Terkini. Saya host kalian yang akan menemani diskusi hari ini gitu ya. Hari ini kita kedatangan 3 narasumber nih dari KJA. Bisa mungkin diperkenalkan dulu? Oke, aku Cindy Lia, bisa dipanggil Cindy. Saya Sylvia Devi, bisa dipanggil Sylvia. Saya Rehan Azmi, bisa dipanggil Rehan. Oke, baik. Mas dan Mbak, akhir-akhir ini tuh ada kesibukan apa ya? Untuk kesibukannya sendiri sih paling ya pada umumnya di kantor KJA sendiri gitu ya, kita menangani klien dalam hal akuntansi aja sih paling. Kalian ini satu divisi? Untuk divisinya kebetulan kita berbeda tapi masih di satu perusahaan yang sama. Oke, baik. Berarti harusnya sudah sangat advance ya di dunia akuntansi ini ya? Yes. Oke, kita akan mulai masuk ke materi nih. Hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, yaitu penjualan angsuran. Sekarang apa-apa itu bisa dicicil ya, mulai dari HP, laptop, bahkan rumah gitu. Tapi kalian tuh pernah gak sih pikiran kalau uangnya masuk sedikit demi sedikit, perusahaan tuh ngitung keuntungannya bagaimana? Nah, biar kita gak penasaran, langsung aja kita ngobrol dengan Mbak Cindy. Sebenarnya inti dari penjualan angsuran itu apa sih? Nah, kalau dijelasin secara singkat aja ya, penjualan angsuran itu adalah penjualan barang ataupun jasa yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Nah, umumnya tuh pembeli membayar lebih dahulu seperti DP lah biasanya dikenalnya, kemudian melunasinya melalui cicilan. Nah, dari sisi bisnis, sistem ini tuh menarik lebih banyak pelanggan karena kan tidak semua orang tuh mampu membayarnya secara tunai. Tapi ada orang juga yang mampu membayar secara tunai tapi lebih melakukan cicilan, karena mereka lebih memilih untuk memutar uangnya terlebih dahulu daripada harus menghabiskan dalam satu waktu. Nah, tapi dari sisi akuntansi justru inilah menjadi akar permasalahannya, karena tuh perusahaan tuh belum menerima uang secara keseluruhan, tapi barangnya sudah diserahkan kepada pelanggan. Oke, berarti ada kemungkinan perusahaan tuh kelihatannya sudah untung gitu ya, padahal uangnya belum benar-benar diterima. Nah, tepat sekali. Karena itulah dalam perjalanan angsuran itu terdapat banyak resiko yang cukup besar. Semakin lama jangka waktu cicilannya, maka semakin tinggi pula kemungkinan keterlambatan bayar ataupun gagal bayar oleh pelanggan itu sendiri. Nah, kalau ternyata pembelinya macet bayar, ada nggak sih hal yang bisa dilakuin atau jadi pelindungan gitu bagi perusahaan? Nah, tentunya tuh pasti ada ya. Biasanya tuh ada yang dinamakan retensi hak. Jadi, meskipun barang sudah dipakai oleh pembeli, hak kepemilikannya tuh tidak sepenuhnya berpindah kepada pembeli itu karena kan belum lunas. Contohnya saja kayak kredit kendaraan. Nah, motor itu bisa dipakai atau dibawa oleh pembeli, tapi surat kepemilikannya tuh masih ditahan oleh pihak yang pembayarannya itu karena cicilannya kan belum selesai. Nah, dengan adanya retensi hak ini, perusahaan itu jadi punya jaminan lah untuk perlindungan sehingga resiko kerugiannya tuh bisa lebih terkendali juga. Oke, berarti tugas perusahaan tuh belum selesai sampai barang terjual itu ya? Nah, justru itu seringkali pekerjaan itu dimulai setelah barang itu terjual karena perusahaan itu harus memastikan cicilannya itu berjalan mulus sampai akhir periode. Makanya dalam penjualan angsuran, pengolahan resiko itu sama pentingnya dengan proses penjualan itu sendiri. Oke, menarik. Jadi kita tuh nggak bisa langsung senang dulu hanya karena angka penjualan itu tinggi gitu. Nah, benar sekali. Saya selalu bilang penjualan besar itu memang sebuah kabar yang baik kan. Tapi lebih penting itu memastikan uangnya tuh benar-benar masuk sesuai dengan rencana awal. Karena dalam akuntansi, laba yang berkualitas adalah laba yang didukung oleh kemampuan perusahaan dalam menagih piutangnya. Wah, penjelasannya hebat sekali. Jadi kita bisa simpulkan kalau penjualan angsuran tuh memang bisa meningkatkan penjualan perusahaan, tetapi tetap harus diimbangi dengan pengelolaan risiko dan pencatatan akuntansi yang tepat begitu. Nah, betul sekali. Kalau pengolahannya itu dengan baik, penjualan angsuran itu bisa menjadi strategi yang menguntungkan bagi perusahaan maupun konsumen. Karena apa? Karena mereka tuh memperoleh barang, tapi itu nggak langsung ngeluarin uang sekaligus gitu. Oke. Nah, tadi kita udah bahas konsep dasar dan risikonya. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya jadi tantangan mahasiswa akuntansi nih, yaitu pencatatannya. Kalau barangnya dijual secara cicilan, berarti keuntungan perusahaan tuh juga nggak langsung diterima semuanya gitu ya.
Jadi sebenarnya cara ngakuin labanya itu gimana sih Mbak Silvi? Oke, ini bagian yang cukup menarik ya, sekaligus ini lumayan bikin mikir gitu di akuntansi. Karena memang dalam penjualan angsuran itu tuh perusahaan nggak bisa langsung sembarangan mengakui laba. Kenapa? Karena walaupun barangnya itu sudah diserahkan ke pembeli, uangnya itu belum diterima penuh. Jadi perusahaan itu harus mempertimbangkan dulu nih, apakah pembayaran dari pelanggan ini benar-benar aman sampai selesai atau masih ada resiko macet di tengah jalan. Makanya dalam praktik akuntansi itu biasanya ada dua metode yang digunakan untuk mencatat penjualan angsuran. Nah, yang pertama itu ada metode penjualan biasa atau accrual basis. Nah, di metode ini laba itu langsung diakui penuh di awal saat transaksi terjadi. Biasanya itu dipakai kalau tingkat keyakinan perusahaan terhadap pembayaran pelanggan itu tinggi. Jadi resiko gagal bayarnya itu relatif lebih kecil. Sedangkan yang kedua itu ada metode penjualan angsuran atau cash basis yang dimodifikasi. Nah, kalau metode ini dia tuh lebih hati-hati. Jadi perusahaan itu hanya mengakui laba sesuai dengan kas yang benar-benar sudah diterima gitu. Oke, berarti logikanya itu uang masuk dulu, baru labanya bisa diakui. Betul banget, jadi pengakuan laba itu ikut dicicil seiring pembayaran dari pelanggan. Di sini itu ada dua akun yang cukup penting, yaitu laba kotor belum direalisasi atau LKP dan laba kotor direalisasi atau LKD. Kalau dibayangin secara sederhana nih, LKP itu semacam laba yang ditahan dulu karena perusahaan itu belum benar-benar menerima uangnya. Sedangkan LKD itu adalah laba yang sudah sah diakui karena pembayaran dari pelanggan itu memang sudah masuk. Oke, wah, mungkin untuk saya dan teman-teman di rumah nih istilahnya kayak masih agak abstrak gitu ya. Mungkin bisa dikasih contoh hitungan sederhananya gitu biar bisa kebayang. Boleh banget, kita coba pakai contoh yang gampang aja ya. Misal nih perusahaan itu menjual motor secara angsuran dengan harga jual 20 juta. Sementara harga pokoknya itu 15 juta. Nah, secara total perusahaan itu punya laba kotor sebesar 5 juta kan. Nah, langkah pertama yang harus dicari itu adalah persentase laba kotor. Persentase laba kotor itu tuh dicari dari harga jual angsuran dikurangi HPP dibagi harga jual angsuran kemudian dikali 100%. Nah, kalau dihitung itu hasilnya 25%. Nah, misal nih pelanggan itu membayar cicilan 2 juta. Nah, jadi perusahaan itu nggak langsung menganggap 2 juta itu sebagai laba semua. Yang boleh diakui sebagai laba kotor direalisasi itu hanya 25% dari uang yang diterima, yaitu 2 juta dikali 25%, jadi sekitar 500.000. Nah, sementara sisanya itu masih tetap masuk ke laba kotor belum direalisasi karena pembayaran berikutnya kan masih berjalan. Oke, sekarang jadi lebih terbayang nih. Jadi ternyata di penjualan angsuran itu bukan cuma barangnya yang dicicil, tapi pengakuan labanya juga ikut dicicil. Yes, benar banget, bisa dibilang begitu. Justru itu uniknya akuntansi penjualan angsuran, karena tujuan akhirnya itu tuh bukan untuk mencatat untung, tetapi memastikan laba yang dilaporkan itu memang benar-benar realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Wah, ternyata tamu-tamu kita ini hebat-hebat ya. Jadi labanya itu ikut dicicil pengakuannya seiring duit masuk ke kas. Oke, baik. Nah, sekarang masnya nih, dari tadi belum bersuara soalnya. Oke, saya mau nanya, di realitas lapangan itu kan gak selamanya mulus. Gimana kalau di tengah-tengah masa cicilan si konsumen ini bangkrut atau macet dan gak bisa bayar lagi? Apakah perusahaan langsung mencatat rugi total? Oke, menarik ya. Jadi memang di dalam dinamika lapangannya itu akan sangat berbeda dengan kondisi ya pencatatan akuntansi ya gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kondisikan. Nah, cuman semisal memang ada kondisi di mana konsumen ini gagal bayar, nah jadi tindakan pertama yang dilakukan oleh perusahaan yaitu adalah menarik kembali barang tersebut. Semisal contoh ada konsumen membeli sebuah motor gitu. Nah, jadi ketika motor itu sudah dibeli dan pertengahan cicilannya itu konsumen ini stop membayar sisa cicilannya, nah otomatis dari perusahaan itu akan menarik kembali motor tersebut gitu. Nah, kemudian selanjutnya muncul satu pertanyaan gitu. Nah, gimana sih cara dari perusahaan ini akan mencatat barang penarikan tersebut? Karena memang ketika barang itu ditarik kan sudah jatuhnya barang bekas ya, karena memang sudah dipakai sebelumnya gitu. Nah, jadi
ketika barang ini ditarik dan kondisinya sudah barang bekas, nah jadi dari perusahaan itu akan mencatat secara akuntansinya itu harus dinilai, barangnya ini wajib dinilai dengan nilai wajar saat penarikan. Jadi bukan saat nilai saat pembelian gitu. Jadi misal memang karena sudah dipakai ya, jadi ya harus dihitung dulu nilai wajarnya seperti apa. Nah, ketika nantinya sudah mendapatkan nilai wajar, jadi akuntannya itu akan menghitung apakah penarikan ini tuh menghasilkan keuntungan atau kerugian dari pihak perusahaan gitu. Nah, jadi caranya itu adalah dengan membandingkan nilai wajar barang saat penarikan itu dengan saldo nilai buku piutang si pembeli. Nah, jadi kan banyak nih mahasiswa yang memang terjebak lah di sini. Jadi ketika sisa utang atau sisa piutang penjualan angsuran itu belum memenuhi nilai buku yang bersih gitu. Nah, jadi ini dia harus diingat kalau misalnya dalam sisa piutang itu masih ada porsi laba perusahaan yang belum terrealisasi gitu. Nah, jadi rumus untuk mencari nilai buku sisa piutangnya itu adalah nilai buku piutang itu sisa piutang penjualan angsuran dikurang dengan sisa laba kotor yang belum direalisasi gitu. Nah, jadi semisal nilai buku piutangnya ini sudah ditemukan, ada dua skenario nih gitu yang akan dialami oleh perusahaan. Skenario A itu adalah perusahaan itu mengalami keuntungan gitu. Nah, skenario B itu adalah perusahaan mengalami kerugian. Nah, gimana sih kondisi ketika perusahaan itu mengalami keuntungan? Nah, jadi perusahaan itu mengalami keuntungan ketika nilai wajar barang sitaan tadi itu tuh lebih besar dari nilai buku piutang. Misal si konsumen tadi, pembeli motor itu tuh sudah membayar DP dan cicilan yang besar di awal. Nah, ketika sisa piutangnya itu masih beberapa bulan, masih berapa jumlahnya, ketika dibandingkan itu ternyata nilainya itu masih tinggi gitu karena sudah dibayar DP dan cicilan yang besar tuh di awal gitu. Jadi ketika nilainya masih tinggi, otomatis perusahaan akan mengalami keuntungan gitu. Nah, semisal yang rugi penarikan ini itu tuh sebaliknya lah gitu. Jadi nilai wajar barang sitaannya tadi itu lebih besar daripada lebih kecil daripada nilai buku piutang gitu. Oke, berarti dari penjelasan Mas ini kita bisa tahu ya alasan kenapa pihak leasing atau perusahaan dealer selalu menerapkan aturan DP yang ketat dan survei yang ribet di awal transaksi gitu. Itu semua demi menghindari skenario B atau kerugian penarikan kembali tadi gitu ya. Tepat sekali. Jadi memang di akuntansi ini tuh bukan hanya sekedar pencatatan transaksi saja ya, gitu. Jadi memang di sini tuh akuntansi juga berperan penting lah, karena memang bisa memberikan angka evaluasi untuk resiko bisnis di perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa menilai apakah nantinya ketika angsuran itu terrealisasi itu tuh bisa mengalami keuntungan atau kerugian gitu. Jadi misal mungkin dari teman-teman agak masih bingung nih gambarannya. Jadi misal aku kasih contoh sederhana lah. Misal ada konsumen ini memiliki sisa piutang sebesar 10 juta nih kita anggap. Nah, sisa laba kotor yang belum direalisasi estimasinya adalah 20%. Jadi kan 20% dari 10 juta ya 8 juta. 2 juta. Nah, jadi nilai buku piutang tadi adalah 10 juta tadi dikurang oleh 2 juta laba kotor belum terrealisasi dan ditemu nilai buku piutangnya itu sebesar 8 juta. Nah, semisal nih kita bandingkan, cocokkan ke skenario A dan B gitu. Nah, skenario A ketika mengalami keuntungan, nah semisal nilai wajar yang sudah dihitung oleh perusahaan itu sebesar 9 juta dan ternyata nilai buku piutangnya itu hanya sebesar 8 juta. Nah, itu kan ada hasil 1 juta nih. Nah, 1 juta ini itu bisa dianggap keuntungan oleh perusahaan. Nah, tapi semisal nilai wajar yang dihitung oleh perusahaan ternyata nilainya di bawah 8 juta, semisal 5 juta dihitung gitu. Nah, otomatis kan ada gap 3 juta nih. Nah, 3 juta itu kita anggap sebagai kerugian perusahaan. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Wah, luar biasa dan padat sekali pembahasan hari ini ya. Jadi kesimpulannya, penjualan angsuran ini bukan sekedar jualan lalu pasrah menunggu duit masuk. Di sana ada strategi mitigasi risiko hukum dari Mbak Cindy.
Lalu ketelitian matematis permindahan saldo LKP menjadi LKD dari Mbak Silvi, sehingga hingga perhitungan cermat atas akun untung atau rugi ketika terjadi gagal bayar atau tukar tambah dari Mas Rehan. Oke baik, semoga pembahasan kita hari ini dapat menjadi referensi belajar yang sangat bermanfaat untuk kita semua, ya apalagi yang sedang mendalami mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Terima kasih untuk para tamu atas pemaparannya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung podcast kita selanjutnya ya. Diksi, diskusi isu terkini.